Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Melani, saya mahasiswa semester 2 UIN Alauddin Makassar. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi pengertian diksi atau pilihan kata beserta bagian-bagiannya. Kata yang pertama yaitu kata sinonim. Kata sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki suatu arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Kita masuk ke contoh sinonim. Yang pertama, binatang. Sinonim dari binatang yaitu fauna. Dua kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kita masuk di contoh kalimatnya, seperti mobil Pak Tono dibayar dengan cara kredit karena Pak Tono lebih suka mencicil daripada membayar tunai. Kata kredit dan kata yang mencicil adalah kata yang memiliki makna yang sama tetapi memiliki bentuk kata yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai kata sinonim. Untuk kata yang kedua yaitu kata antonim. Kata antonim merupakan kata yang memiliki arti yang berlawanan atau bertentangan dengan kata-kata lainnya. Kata antonim juga seringkali disebut dengan lawan kata. Contoh, mati, lawan katanya hidup. Berdiri, lawan katanya duduk. Nah, kita masuk ke beberapa jenis antonim. Yang pertama yaitu antonim kembar. Antonim kembar merupakan salah satu jenis antonim yang melibatkan sebuah perlawanan antara dua kata. Contohnya, hidup lawan katanya mati, menangis lawan katanya tertawa. Nah, kita masuk ke contoh jenis antonim yang kedua, yaitu antonim majemuk. Antonim majemuk merupakan salah satu jenis antonim yang melibatkan lebih dari satu kata. Contohnya seperti rumah besar itu berwarna merah, lawan katanya rumah kecil itu berwarna ungu. Nah, kita masuk ke jenis antonim yang ketiga, yaitu antonim gradual. Antonim gradual merupakan salah satu jenis antonim yang mempunyai sebuah tingkatan dalam suatu pertentangan kata atau perlawanan kata. Contoh antonim gradual yaitu rumah mewah, antonimnya rumah sederhana. Sepatu baru, antonimnya sepatu lama. Jenis antonim yang keempat yaitu antonim hierarkis, merupakan salah satu jenis antonim yang perlawanan katanya dalam sebuah posisi bertingkat atau memiliki tingkatan. Contohnya, Januari lawan katanya Februari, Maret lawan katanya April. Kita masuk ke jenis antonim yang kelima yaitu antonim relasional. Antonim relasional merupakan salah satu jenis antonim yang dari kedua katanya sedang berhubungan atau sedang berkaitan satu sama lainnya. Contohnya, suami antonimnya istri. Kita masuk ke kata yang ketiga, yaitu kata homonim. Kata homonim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda atau berlainan. Contohnya seperti hak asasi manusia dan hak sepatu. Contoh lainnya seperti bulan, bisa juga disebut dengan nama kalender atau nama satelit. Genting, bisa juga disebut dengan dalam keadaan gawat atau atap rumah. Kita masuk ke kata yang keempat, yaitu kata homofom. Kata homofom merupakan kata yang diucapkan sama namun berbeda dari segi maksud atau maknanya. Contoh seperti buku, bisa juga disebut dengan bahan bacaan, tetapi bisa juga disebut sebagai bagian di antara dua ruas.
rok, bisa juga disebut dengan pakaian, tetapi bisa juga disebut sebagai aliran musik. Perkataan-perkataan ini adalah serupa dari segi sebutan, tetapi mempunyai arti yang berbeda atau merujuk kepada perkara yang tidak sama. Homofon merupakan sejenis homonim, meskipun kadangkala homonim digunakan untuk merujuk hanya kepada homofon yang sama tetapi arti yang berlainan. Kita masuk ke kata yang kelima, yaitu kata homograf. Homograf berasal dari kata homo dan graf yang mempunyai arti sejenis dan tulisan. Jadi homograf itu adalah sebuah kata yang penulisannya sama akan tetapi arti dan juga pelafalannya berbeda. Homograf ini kebalikan dari homofon. Homofon yaitu penulisan katanya berbeda akan tetapi pelafalannya sama. Kata-kata yang termasuk homograf mudah dimengerti sehingga kita dapat dengan mudah tahu apa makna dari kata tersebut. Perbedaan pelafalan pada kata homograf biasanya terjadi karena mengucapkan huruf E pada setiap katanya. Contoh dari kata homograf yaitu serang yang memiliki arti melawan dan Serang yaitu provinsi dari Banten. Jadi itulah contoh dari kata homograf. Masuk ke kata yang keenam, yaitu kata umum. Kata umum merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas ruang lingkupnya. Kata tersebut digunakan pada banyak hal, kumpulan atau keseluruhan sifat suatu barang. Contohnya, seminggu dalam sebulan Surya selalu berpergian ke luar negeri. Kata luar negeri pada contoh kalimat di atas termasuk kata umum. Kita masuk ke kata yang terakhir atau kata yang ketujuh, yaitu kata khusus. Kata khusus merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyebut seluk-beluk atau rincian yang mengacu pada beberapa sifat atau benda atau perinciannya. Contohnya, Suryo sering ke Italia dalam rangka menjalankan tugas dari kantornya. Terima kasih.